Di sini operasi penyeleksi kondisi yang pertama pernyataan if. Yang tadi saya bilang kondisinya ketika benar dijalankan, ketika salah langsung berhenti dari alur tersebut. Bentuk umum dari pernyataan if adalah if kondisi pernyataan. Penulisan kondisi berada di dalam tanda kurung kurawal jika pemakaian if diikuti dengan pernyataan menyebut. Bentuk penulisannya sebagai berikut. Bentar, ada yang masuk lagi. Muhammad Rifki. Kondisinya if kondisi pernyataan. Kalau contoh 1, habis itu include, contohnya nih, include studio, include Conio, include iostream H main, plot X Y, clear screen, count masukkan nilai positif atau negatif, count masukkan nilai X, jadi masukkan mau negatif positif silakan. Ini cetaknya ya, ini cetaknya positif negatif. Count nilai X suruh kalian suruh input. Habis itu yang Y masukkan nilainya. Nanti akan ada pernyataan code X dan Y adalah negatif. Ini ngecetak semuanya. Enggak namanya enggak ngebaca dari di atas. Jadi code X ya dan Y bernilai positif, X dan Y bernilai negatif. Ketika nanti ada X sama Y-nya bernilai negatif, maka dia akan langsung mencetak yang nomor 2. Jika semuanya positif, akan mencetak yang positif. Gitu. Pernyataan if dan else yang kedua, if mempunyai pengertian jika kondisi benar, maka perintah 1 akan dikerjakan. Dan jika memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah 2. Jadi ada 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama, jika benar, maka perintah 1 dikerjakan. Jika tidak memenuhi, maka mengerjakan perintah 2. Jadi ada kondisi nih. Benar, perintah 1, salah, perintah 2. Sama-sama nanti selesai. Maaf. Bentuk umum dari pernyataan if, else adalah if kondisi perintah 1, else kondisi 2. Ada yang masuk lagi? Ini Muhammad Rifki Ramadhan, kenapa nih? Valid dulu nih. Selanjutnya, pernyataan if, else, yang tadi saya bilangin. Bentuk umumnya adalah if kondisi perintah 1, else kondisi perintah 2. Jadi ada 2 kondisi, 1 dan 2. Perintah 1 dan perintah 2 dapat berubah sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk atau pernyataan kosong. Jika pemakaian if else diikuti dengan pernyataan majemuk, bentuk penulisannya sebagai berikut. If kondisi perintah 1, else perintah 2. Contoh, menentukan besarnya gaji pokok dan jabatan dari golongan dengan kriteria. Pertama, jika kelompok golongan 1, jabatannya direktur, gaji pokoknya 5 juta, itu akan kecetak yang namanya direktur. Ketika golongan 2, jabatannya manajer, gapoknya atau gaji pokoknya 4 juta ya, 4 juta, maka akan mencetak manajer. Ada 2 kondisi. Langsung main char golongan JAB 10. Saya mempunyai namanya variabel golongan dan jabatan, tipe data karakter, dan panjangnya 10 karakter. Long gapok sama dengan 0, clear screen, code, data jabatan. Nah, yang code ini yang ada tanda petik itu akan dicetak. Code masukkan bilangan, golongan. Nah, nanti yang namanya masukkan golongan 1 dan 2, kalian disuruh input. Input 1 atau input 2. Ketika nanti kalian milih nomor 1, maka akan tercetak if yang pertama, di mana if golongan sama dengan 1, string copy jabatan direktur. Gapok sama dengan 5 juta. If golongan 2, string copy jabatan manajer, gaji pokok atau gapok 4 juta. Nah, count jabatan sama dengan, nanti tercetak nih. Count dia manggil dari yang JAB. JAB-nya itu yang di atas ya. JAB-nya itu yang direktur sama manajer. Nanti ketika kalian input 1 atau 2, yang ini nih akan memanggil JAB yang di atas.
jab 2 atau jab 1 sesuai dengan kalian input. Gapok juga sama, gapok akan memanggil gapok 1 atau gapok 2. Outputnya seperti ini. Data jabatan, masukkan golongan. Ketika kalian input nomor 2, maka akan tercetak namanya jabatan manajer, gajinya 4 juta. Habis itu pernyataan nestlib if. Nestlib if ini merupakan pernyataan if berada di dalam pernyataan if yang lain. Jadinya saya bilang if bersarang. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. If syarat, kondisinya apa? Ada kondisi 1 dan kondisi 2. Else if perintah 1 dan perintah 2. Contoh, suatu perusahaan menjual pakaian dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kode bajunya 1, maka merek bajunya adalah HNR. Dengan ukuran baju S, maka harganya adalah 45.000. Jika ukurannya M, maka harganya adalah 60.000. Jika kondisi bajunya 2, maka mereknya adalah Adidas. Dengan ukuran baju adalah S, harganya 65.000 untuk yang S, dan yang M adalah 75.000. Langsung dibuat programnya. Include Studio, include Chronio, include IOStream, main, char kode ukuran merek 15. Saya mempunyai variabel ukuran kode merek panjangnya 15 karakter. Long harga 0. Clear screen artinya bersihkan layar. Kode baju itu namanya code, nanti dipanggil code-nya. Code ukuran if kode 1 string copy merek HNR. If ukuran S di mana harganya 45.000. Selain itu harganya adalah 60.000 gitu. Jadi M-nya nggak disebutkan nggak M ini? M-nya nggak ada ya M-nya ya? Ada nggak M-nya? M-nya nggak ada ya? Aturan ada lagi nih. 1, kenapa? Dia ada namanya ukuran M, tetapi nggak ada yang namanya pernyataannya. Jadi harusnya adanya else, harga 60.000. Nah, ukuran M. Jelas ya? Jadi ketika dipilih nomor 1, kode bajunya apa? Nomor 1. Nomor 1 kan HR ya. Ukurannya apa? Ukurannya itu tunggu. Ukurannya di apa ini? Sebentar. Kode baju 1. Oh maaf. Ini bukan memanggil. Ini kalian nanti disuruh input. Jadi ketika nanti namanya if else kode 2, string copy merek Adidas ukuran S, harga 65.000. Else, aturannya di bawah else ini ada namanya ukuran M 75.000. Di atas juga nih ukuran M sama dengan 65.000. Jadi ketika kalian disuruh code merek baju, maaf, salinlah kode baju. Ketika kalian nanti disuruh input, merek bajunya apa? Merek bajunya adalah contohnya HNR. Nanti harga baju berapa? 60.000. Nanti dia akan ngecetak nomor 1 dan 1M. Kenapa dia datang lagi? Oke, lanjut. Pernyataan majmu' if else majmu'. Bentuk dari if dan else bertingkat sebenarnya berupa dengan nest if. Keuntungannya penggunaan if else bertingkat ini dibandingkan dengan nest if adalah penggunaan untuk penulisan yang lebih sederhana. Bentuk umumnya adalah if syarat perintah else perintah 1, else perintah. Contohnya ada pernyataan perusahaan memberikan komisi kepada para salesman dengan ketentuan bila salesman mendapat menjual barang hingga 200.000 akan diberikan jasa sebesar 10.000.
dengan komisi 10% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Bila salesman dapat menjual dengan di atas 200.000, akan diberikan komisi uang jasa 20.000. 20.000 itu ditambah dengan uang komisi 15% pendapatan yang diperoleh pada hari itu. Jadi ketika 15% dikalikan 20.000 dapat komisi 30.000. 30.000 tambah uang jasa, uang jasanya 20.000 jadi 50.000. Kalau ketika dia menjual 200.000 di atas, dia dapat komisi sama dengan 50.000. Jika salesman menjual barang di atas 15.000, akan mendapatkan komisi 30.000 ditambah uang jasanya 30.000, komisinya 20%. 20% dari 500.000 adalah 100.000. Masukkan ke dalam program, main, plot pendapatan jasa 0, komisi 0, total 0, clear screen, pendapatan hari ini, scene pendapatan, if pendapatan 0, pendapatan 200.000, maka akan mendapatkan jasa 10.000, komisi 0,1. 0,1 itu dari mana Pak? 0,1 itu dari 10%. 10% sama dengan 0,1. Kenapa? 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. If pendapatan 500.000, jasanya 20.000, komisinya 15, jadi 0,15. Jasanya 300.000, komisinya 0,2 pendapatannya. Menghitung total sama dengan komisi tambah